Permasalahan antara Sahara dan Yaimin. Saat ini terlihat banyak pihak yang Mbak izin state videonya ya. Ini Mbak, kalau Mbak ini temennya, kalau saran saya sih menurut saya jangan mendukung Mbak, gitu. Jadi seharusnya menasihati, kan teman. Seharusnya kita semua ini ya netral, jadi penengah gitu loh. Bukannya kita ini mendukung salah satu. Kalau saya tidak mendukung Mbak, melihat mana yang benar mana yang salah, dan kalau harus mendukung ya harus mendukung yang benar. Tapi kalau semuanya semu masih belum pasti kebenarannya ya tidak mendukung. Nah di sini saya cuma meralat aja, seharusnya kita ini netral gitu loh. Kalau untuk saat ini Mbak, untuk saat ini yang disuguhkan di media ya Mbak ya, apalagi kita ini kan membahasnya kan yang ada di media Mbak. Jadi yang disuguhkan di media ini ya itu kan kedua belah pihak ini kan sudah klarifikasi. Kalau kita ini memandang dua sisi ya memang cenderung memang pihak Sahara ini yang sangat mendiskriminasi sekali Mbak. Ungkapan-ungkapan, umpatan-umpatan, hinaan-hinaan, cacian, makian itu bukan masalah adab lagi Mbak. Itu urusannya ya masalah antara benar dan salah, pantas tidak, tepat tidak, baik atau buruk Mbak. Jadi intinya adalah walaupun sesama aja nggak pantas Mbak, apalagi terhadap orang yang lebih tua, terhadap yang mungkin yang dianggap orang terpandang, seorang yai, kiai, terus dia juga dosen Mbak. Nah artinya memang kalau misalkan kita ini mawas diri, introspeksi diri, seharusnya tidak mungkin Mbak masalah ini terjadi gitu loh. Kalau kita ini mengerti dan kita ini paham Mbak. Artinya apa? Ya mawas diri tadi Mbak, kita itu menghargai, menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua nanti pasti menghargai Mbak, kan gitu. Jadi tidak mungkin sebesar ini polemiknya gitu loh, kalau tidak ada indikasinya di sini itu memang mendiskriminasi, menghasut, menghina, ataupun mungkin hal lain ya yang membuat orang lain itu tidak nyaman, tersinggung, akhirnya kan tidak aman, kan gitu. Orang itu kan tujuannya kan ketenangan, keamanan, kenyamanan. Kalau orang tetangga tidak didapatkan tiga itu lah bagaimana, kan gitu. Yang namanya rukun tetangga ya yang utama adalah sikapnya menghargai dan menghormati. Apakah Mbak ini selaku temen tahu dan paham perilaku Sahara ini gitu loh, selepas dari yang muncul di media, umpatannya, cacian makiannya, apakah Mbak ini paham tentang usahanya, tentang perilaku lainnya, artinya juga mungkin apakah hubungannya dengan Yai Mim ini baik atau tidak. Nah seharusnya kan Mbak lebih bijak, dan seharusnya sudah dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu Mbak menasihatinya, jangan sekarang ini. Kalau sekarang ini indikasinya ya Mbak cuma numpang viral aja, kan gitu, pansos aja. Ujung-ujungnya nanti orang lain, netizen akan berkata seperti itu Mbak, gitu loh Mbak. Jadi di sini tuh banyak kejanggalan sekali ya kalau misalkan kita harus melihat hari-hari kebiasaan atau mungkin apapun yang dilakukan Pak Mem, nah itu mungkin tidak bisa. Begitu juga pada Sahara, karena kita ini hanya sebatas di media, apa yang disuguhkan di media Mbak, gitu Mbak. Jadi intinya kalau misalkan dampaknya seperti ini lah, itu karena dampak teman Anda sendiri gitu loh, kenapa menviralkan dan akhirnya sekarang menjadi konsumsi publik, kan gitu. Nah, dan jangan salahkan kalau memang seandainya netizen seluruh Indonesia menyalahkan dia gitu loh. Karena dia sendiri yang berbuat dan akibatnya juga dia yang akan menanggungnya. Begitu. Nah, ini kan misalkan jangkauan yang dilakukan. Ini kalau kita mau fair ya, jangkauan yang dilakukan menviralkan ini, video-video ini, fitnah ini, menurut saya ini fitnah ya. Ini kan yang bentuk framing doktrin dogma ini kan dilakukan Sahara Mbak, gitu. Itu lingkupnya luas di media ini, seluruh Indonesia bahkan dunia tahu Mbak. Nah, berbeda dengan mungkin yang dilakukan Pak Imin dan istri, kan berbeda, cuman hanya lingkungan setempat. Kalau jika memang seandainya harus ada pengusiran Mbak, jadi intinya adalah
Pak Mem jika diusir sama istrinya ini di lingkungan setempat di situ, ya saya juga bisa mengatakan seluruh netizen Indonesia mengusir Zahara dan keluarganya, kan gitu. Artinya gitu Mbak, soalnya jangkauannya, lingkupnya beda gitu loh. Ya bisa jadi sebenarnya seperti Pak Mem dan istri ini mau mediasi gitu loh. Tapi apa? Tapi tanggapan-tanggapan lingkungan RT RW mungkin salah paham dan sulit untuk dimengerti. Tapi kalau yang dilakukan Zahara ini kan semakin parah gitu loh. Kan ini yang membuat tidak fair. Nah, jadi artinya adalah mari kita menjadi orang tengah. Ya, saya jujur kalau saya pribadi tidak menyalahkan dan tidak memihak siapapun. Kita hanya bisa menilai apa yang disuguhkan di media. Tapi jika memang saat ini yang sudah terjadi ini, kedua belah pihak yang sudah berklarifikasi ini memang cenderung si Zahara yang sangat kelihatan salah. Begitu Mbak. Jadi aku rasa ini sebenarnya sudah cukup bukti kalau jika memang ini harus berjalan menuju ke meja hijau, aku rasa sangat setuju. Biarlah nanti hakim yang memutuskan. Begitu. Jadi biar tidak merambah kemana-mana. Soalnya ini nanti akan merambah ke arah sukuisme. Nanti juga akan mencoreng nama lingkungan tersebut, terutama lingkungan daerah kecamatan tersebut, akhirnya kabupaten, akhirnya nanti orang Malang kesangkut, orang Jawa kesangkut, orang Madura kesangkut, orang Batam juga kesangkut, kan gitu. Orang Medan ya. Jadi nanti akan menyangkut semuanya. Soalnya apa? Ini sudah menjadi konsumsi publik dan jangan salahkan netizen. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Oke? Sekian, terima kasih.